Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita berada di acara spesial, yaitu podcast Sehat Milenial Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Bersama saya sebagai pemandu acara, saya sebagai Yusron Hamid, saya radiografer di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita. Eh, Beliau adalah seorang kepala instalasi radiologi. Sebagai dokter spesialis radiologi, beliau adalah AKBP Dr. Yusuf Kidingalo, Esperat MKes. Apa kabar dok? Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Baik dok, Eh, kali ini kita bicara mengenai pelayanan radiologi dokter di Ya. Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Menurut dokter, eh, peralatan di radiologi Bayangkara Makassar itu apakah sudah lengkap atau gimana dok? Ya, saya kira peralatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar itu untuk radiologi sudah sangat lengkap. Kalau saya boleh sebut satu persatu itu, X-ray-nya kita itu ada 4 unit, ada 2 stasioner dan 2 mobile. Itu sudah sangat Iya memadai. dok, banyak dok ya. Terus apa Ya, lagi dokter? betul. Kemudian kita punya USG, Yes, iya dok. itu sudah 3 dimensi dan juga color Doppler untuk membantu menegakkan diagnosis. Iya dok. Kemudian kita punya panoramik untuk mendukung pelayanan kedokteran gigi. Iya dok. Terus dok. Terus yang advance kita punya CT scan 80 slice. Ini sudah bisa kita lakukan CT scan angiografi yang lebih detail, baik itu di angiografi kepala, CT scan jantung, atau pembuluh darah perifer, tangan dan kaki. Jadi untuk pelayanan yang lebih spesialistik, kita sudah siap mendukung dengan imaging. Lebih lanjut, kita punya MRI 1,5 Tesla. Wah, mantap dok. Iya, Iya dok. itu sudah dilengkapi dengan coil untuk kepala, perut, dan persendian besar. Jadi untuk misalnya dokter ortopedi untuk rekonstruksi lutut Iya dok. ataupun sendi lainnya, MRI kita sudah bisa Nggak bisa mendukung. dok ya. Sudah sangat memadai. Iya dok. Saya kira demikian. Dok. Terus kita bicara mengenai SDM-nya. Apakah ini sudah cukup atau bagaimana dok? Ya, kalau bicara soal SDM ini, kita juga lengkap. Kita punya radiografer Iya dok. yang masih muda-muda dan energik. Iya dok. Mereka juga sangat antusias untuk mengupgrade diri sehingga setiap ada pemeriksaan yang baru, Iya dok. mereka segera akan mengupgrade diri. Kemudian dari segi untuk mendukung pelayanan itu sendiri, kita punya fisikawan medik, Iya dok. kemudian kita punya PPR karena Iya dok. itu semua sangat dibutuhkan. Iya dok. Nah, untuk penegakan diagnosis, untuk percepatan pelayanan, kita punya dokter radiologi, ada 2 organik, kemudian ditambah 3 dokter mitra. Iya dok. Itu kami membagi dalam beberapa shift untuk memberikan pelayanan atau dukungan kepada para klinisi yang membutuhkan tambahan imaging. Saya kira demikian. Iya dok. Terus jam pelayanan dok. Apakah tertentu jamnya atau 24 jam pelayanannya dokter? Eh, Mohon maaf. kita untuk radiologi Bayangkara 24 jam. 24 jam dok ya? Kita Iya. bagai standby. Memang ada pelayanan pada hari-hari yang sibuk, Iya dok. jam-jam sibuk, itu di-cover oleh 2 dokter radiologi, dan di luar jam dinas itu salah satu dokter radiologi standby. Standby. Oh ya, oke dokter. Selanjutnya dokter, apakah pelayanan di radiologi misalnya CT scan, MRI, panoramik, USG, X-ray, apakah itu bisa di-cover BPJS atau bagaimana, Dok? Sampai sekarang semuanya tercover BPJS. Memang kita tahu sekarang bahwa dari BPJS itu sistem paket. Tetapi karena kebijakan rumah sakit kita itu eh, mengupayakan diagnosis secepat mungkin ditegakkan,
Iya, Dok. sehingga rumah sakit memberikan kewenangan penuh kepada klinisi untuk meminta pemeriksaan tambahan, baik itu laboratorium atau radiologi. Memang kalau kita secara biaya kelihatan biayanya lebih besar, tetapi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada ini, biasanya diagnosis akan segera tegak. Nah, Ditegakkan, kita oke. tahu kalau diagnosis misalnya cepat tegak, artinya rawat inap akan lebih singkat dan tentu pasien akan lebih tertangani dengan baik daripada mungkin masih ada satu dua rumah sakit yang masih sistem coba-coba dulu, Iya, orang datang datang periksa, dulu ini. coba, ya Berikutnya betul, misalnya hari ini ronsen dulu. ya obat dulu. Terus ya Heeh. gitu Dok ya. Nah, kalau di kita Di ini Rumah Sakit Bayangkara Dok, Bu. Bayangkara, bahkan di pelayanan poli sudah banyak dokter kita datang, anamnesis, kirim foto dulu atau kirim USG dulu atau kirim laboratorium dulu. Setelah ada hasil, baru klinis kita memberikan obat. Tentu ini akan sangat menguntungkan pasien dan memberikan kepuasan kepada pasien, saya kira. Ya, begitu Dok ya. Ya, Iya. Terus gini Dok, misalnya Dok tiba-tiba ada pasien yang tiba-tiba datang ke radiologi Dok, bawa BPJS-nya. Saya mau di ronsen, saya ini batuk. Bisa nggak Dok langsung Dok? saya kira itu tidak bisa. Kita walaupun memang kita memberikan pelayanan yang lengkap, tapi kita harus terukur. Jadi bukan orang kucuk-kucuk, saya pengen Iya Dok. ronsen atau saya pengen USG, itu Harus ke mesti, vaskesnya Dok ya? Atau ya, gimana Dok? ya, mesti harus ke paskes. Tetapi kalau memang dalam situasi yang darurat, Iya Dok? ya biasanya kita arahkan ke IGD. IGD ya Nanti Dok ya? dokter IGD periksa, Iya Dok. survei awal dulu, baru dia tentukan apa yang mau Tindakan diperiksa. apa Dok ya? Ya, misalnya apa perlu foto, USG atau CT scan langsung. Oh, Saya kira gitu. oh iya Dok. Tadi dokter bicara mengenai alat-alat di radiologi. Apakah eh, keamanannya ini bagaimana Dok? Keamanannya ini Dok? Apakah bisa berbahaya sama pasien, petugas atau gimana Dok? Ya, betul. Eh, X-ray itu kita tahu bahwa menggunakan sinar pengion Iya dan Dok. sinar pengion ini kalau kita gunakan secara sembarangan itu dapat memberikan efek samping yang mungkin tidak langsung terasa saat ini atau beberapa tahun ke depan. Tetapi alat kita di radiologi ini memang kita sudah manajemen kita tidak pernah berkompromi dengan kualitas layanan. Iya Dok. Alat kita setiap saat akan terkalibrasi. Itu dari Iya Dok. segi alat. Iya Dari Dok. segi sarananya, ruangan kita sudah dilengkapi dengan proteksi radiasi dengan timbal. Itu selalu kita kontrol, baik secara internal maupun eksternal. Eksternal Dok ya. Iya. Oh, Baik Dok. ya. Kita bicara mengenai pelayanan di radiologi. Mhm. Tadi dokter sebut ada ronsen, ada USG, ada CT scan, ada MRI. Apakah ini ada efeknya atau bagaimana pemeriksaannya ini, Dok? Ya, baik. Di instalasi radiologi ini, memang kita masih membagi dua, ada yang menggunakan sinar X Sinar dan X. ada yang non sinar Hmm, X. iya, Dok. Yang non sinar X itu misalnya USG dan MRI itu tidak menggunakan sinar X. Dan kita kembali kepada yang menggunakan sinar X. Penggunaan sinar X untuk kepentingan diagnostik itu sebetulnya sudah sangat terukur. Karena kalau misalnya kita melakukan satu sinar X pada rongsen dada, itu sinar X-nya itu hidup hanya kurang lebih 0,08 detik. Detik. Jadi 0,08 detik detik. ya. Iya, Dok. Bukan menit, bukan jam. Cepat, Dok ya? Ya, cepat sekali ya. Artinya dosis yang diterima pasien itu sedemikian kecil. Iya, Dok.
Kalau kita misalnya bandingkan penggunaan sinar X pada industri, misalnya pada industri penerbangan, itu jauh lebih besar sebetulnya di sana. Kemudian juga walaupun tanpa sinar X, sebetulnya tiap hari kita selalu terpapar dengan radiasi, baik itu dari bumi, radiasi bumi, atau kalau kita di daerah yang terbuka. Misalnya kita naik pesawat, itu Ya, Dok. paparan radiasi sebetulnya cukup tinggi. Cukup tinggi, Hanya Dok, ya. memang masyarakat kita belum tahu kalau di ruang terbuka itu sebetulnya ada Ada radiasi. radiasi, Nah, Dok, ya. kadang-kadang juga kita selalu di apa namanya ditakut-takuti oleh orang-orang yang tidak tidak paham, tetapi selalu mengatakan, wah sinar X radiasi bahaya. Iya, Dok. Sebetulnya enggak Kadang juga, iya, Dok. ya. Kadang di masyarakat awam gitu, Dok. Saya Oh, tidak mau di ronsen, ada radiasinya. iya, padahal sebetulnya sangat terukur loh sebetulnya. Iya, Dok. Nah, jangankan sinar X, CT scan saja, yang apalagi yang CT scan yang ada sekarang ini, macam kita 80 slice itu, sebetulnya dosis yang diterima pasien itu sudah sangat minim. Sangat minim, Dok, Ya, ya. dengan kepentingan yang penegakan diagnosis, saya pikir berbandinglah dengan resikonya. Iya, Dok. Iya. Terus kalau MRI bagaimana itu, Dok? Apakah menggunakan radiasi atau gimana, Dok? Sebetulnya MRI ini tidak ada radiasinya. Dia itu menggunakan medan magnet dan gelombang suara. Jadi pemeriksaan yang paling aman sebetulnya adalah MRI MRI, Dok, karena ya. tidak menggunakan sinar X. Hanya memang ada kelemahan penggunaan daripada MRI ini. Kenapa? Karena pemeriksaan satu kali pemeriksaan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, Cukup kurang lama, Dok. lebih mungkin kalau kita periksa kepala itu butuh waktu minimal 25 menit. Dan Lama, di Dok, ya. ruangan yang tertutup itu Lama, Dok, ya. kadang-kadang, iya betul, Lama, Dok. kadang-kadang kurang nyaman Iya, sama Dok. pasien itu. Iya, Dok. Iya, ha-ha. Kemudian yang kedua itu eh, lapangan pemeriksaannya itu sangat terbatas. Kalau misalnya kita mau periksa kepala, kepala tok, kemudian kita mau periksa sinus misalnya, itu Iya, Dok. sudah planningnya beda lagi. Jadi eh, di situ kurang nyamannya. Kemudian yang kedua, selain waktunya, ruangan yang tertutup dalam waktu lama, banyak orang yang fobi ya, fobi ruangan tertutup. Ruang, iya, Dok. Klaustrofobia kalau bahasa kerennya, Iya, kira-kira Dok. gitu. Iya, Dok. Terus untuk kita bicara mengenai penyakit, Dok, ya. Ya, Misalnya untuk pasien yang stroke, mhm. cocoknya di radiologi pemeriksaan apa, Dok? Ya, tentu dokter IGD atau klinisi akan men-screening dulu pemeriksaan apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya dihadapkan kita pada CT scan atau MRI, memang CT scan ini biasanya kita peruntukkan pada kasus-kasus yang darurat atau emergensi. Kenapa? CT scan itu entah mau scan dari kepala sampai kaki itu butuh waktu hanya beberapa detik Iya, saja. Dok, ya, CT scan-nya. Ya. Sementara kalau MRI itu Seperti eh, tadi, Dok, lama ya, dua puluh lama. lima sampai 30 menit, Dok, ya. Ya, Heeh. betul. Belum lagi memang kalau misalnya pasien yang tidak sadar kan butuh alat bantu hidup tuh. Iya, Dok. Kadang-kadang butuh monitor jantung atau Iya. segala macam. Ini tidak semua alat ini bisa masuk ke dalam ruang MRI karena Kenapa, Dok? ya, karena di ruang MRI itu adalah medan magnet. Jadi Magnet, Dok, alat-alat ya. yang sifatnya elektronik itu akan terganggu ketika masuk ke dalam ruangan situ. Memang biasanya dibuatkan alat yang kompatibel dengan alat-alat ini. Iya, Dok. Ada tambahan alat khusus. Iya, Dok. Terus kalau yang misalnya yang patah tulang, orang orang bilang patah tulang itu cocoknya apa, Dokter? Pemeriksaan apa, Dokter? Ya, kalau untuk survei awal biasanya X-ray saja. X-ray, Dok, ya. Ya. Tapi kalau mau lihat detailnya biasanya dibutuhkan
CT scan. Nah, di sini juga ini pintar-pintar dokternya harus memilih. Kalau misalnya patahnya di tempat yang banyak saraf atau di sendi yang rumit, Rumit, misalnya ya dok. pada lutut, karena mau lihat ligamen, mau lihat tendon atau kista yang kecil-kecil atau tulang yang lagi memar, itu tidak bisa dilihat dengan CT scan. Yang bisa melihat adalah MRI. Gitu, dok. Jadi jaringan lunak yang kecil-kecil itu, detail itu, yang bisa melihat hanya MRI. Tidak ada alat lain yang bisa melihat. Mantap dok ya. Jadi di Betul. Bayangkara sudah ada alat MRI. MRI berapa Tesla dokter? Ya, kita punya 1,5 Oke Tesla ya ya. dok ya. Heeh. Jadi ya alat-alat di Bayangkara boleh dikatakan lengkap dok ya. Ada MRI, CT scan Ya, untuk untuk rumah mendukung sakit dok ya. betul. Karena memang kita tahu ini Rumah Sakit Bayangkara selain memberikan pelayanan kesehatan memang juga harus mendukung tugas operasional kepolisian. Jadi Rumah Sakit Bayangkara ini memang diperuntukkan untuk mengcover pelayanan radiologi atau pelayanan operasional kepolisian di Indonesia Timur. Eh, Memang kebijakan grand design rumah sakit kepolisian memang itu Indonesia adalah eh, dibagi dua, Indonesia Barat, Timur. Kebetulan Indonesia Timur itu banyak di cover oleh Rumah Sakit Bayangkara Bayangkara Makassar Makassar. dok ya. Betul. Karena alat-alatnya sudah canggih, Ya, sudah makanya lengkap dok ya. pimpinan melengkapi alat kita di sana. Terus dukungan operasional kepolisian apa yang bisa dikontribusikan oleh dari pihak radiologi sendiri dokter? Saya kira untuk memberikan kontribusi kepada operasional kepolisian, radiologi sudah dapat memberikan peran yang signifikan Ya dok. selain pertama kali bisa melakukan identifikasi antemortem, misalnya panoramik, itu sudah saya pikir sudah umum digunakan itu. Kemudian yang kedua, pada postmortem, radiologi dapat berperan memberikan identifikasi, misalnya pada korban-korban kriminal. Ya dok. Kita sudah sering melakukan, kita misalnya dilakukan survei terhadap mayat untuk mencari barang bukti yang ada di dalam tubuh korban. Ya dok. Misalnya dengan X-ray, Ya dok. kemudian dengan USG atau dengan CT scan. Hmm. Dengan bantuan alat CT scan ini, eh, letak proyektil itu sangat, Bisa ditahu dok ya, ya, di mana sangat letaknya. akurat untuk melihat letaknya ada apa tidak, kemudian melihat letaknya. Hmm. Dan Jadi, juga kita bisa melihat mungkin korban ini apakah ada fraktur apa tidak. iya dok. Kalau misalnya ada fraktur, berarti kan bisa mengarahkan ke, wah ini kemungkinan ada kekerasan sebelum meninggal. Iya dok. Dan sebetulnya masih ada yang bisa kita kembangkan, eksplor lebih jauh masalah dukungan radiologi ini dengan mempelajari, melakukan X-ray terhadap analisis, misalnya kita ketemu fragmen tulang, itu dengan mempelajari sidik daripada tulang itu kita bisa bedakan ini tulang manusia apa ini tulang binatang. Kalau Hmm. misalnya ada penemuan yang sudah cukup lama, Iya tinggal dok. fragmen-fragmen tulang, Sisa itu tulang-tulangnya dok ya. ya Hmm. itu bisa bisa ada ilmunya. Saya kira sudah ada textbooknya, forensik radiologi namanya. Jadi betul-betul radiologi berperan dok ya di Ya, dunia sudah. kedokteran kepolisian juga dok. Ya, cukup cukup mendukung. Iya dok. Tentu bukan yang terdepan, Iya dok. tetapi Tapi bisa mendukung. siap Iya mendukung dok. dalam apapun. Sebelum saya tutup podcast kali ini mungkin ada masukan atau apa dok mengenai pelayanan radiologi Rumah Sakit Bayangkara Makassar dok? Ya, tentu kita terbuka dengan sumbang saran dari rekan-rekan semua atau dari
kita tidak alergi dengan kritik dari konsumen. Ya, Dok. Dan mungkin kalau boleh saya bertitip pesan, mungkin masih banyak rumah sakit yang kecil atau yang alatnya belum lengkap di sekitar rumah sakit Bayangkara. Kalau ingin merujuk ke rumah sakit Bayangkara, boleh Boleh, Dok, ya. boleh secara parsial, Ya, Dok. ataupun kalau tertarik untuk melakukan kerjasama juga MOU, Dok, ya, MOU, MOU. Ya, Dok. betul, eh, kita siap memfasilitasi. Ya, Dok. Ya, dan pelayanan kita di Bayangkara itu kami juga mengupayakan tidak pakai lama. Saya kira Mantap, demikian. dokter. Mantap, dokter, Terima kasih. pelayanannya, Dok. Iya. Ya, terima kasih. Baik, sebelum saya tutup podcast kali ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwasanya pelayanan di Radiologi Bayangkara Makassar itu sudah mantap. Alat-alatnya canggih, ada MRI 1,5 Tesla, CT scan 80 slice, alat-alat ronsennya katanya dokter ada konvensional ada 2, mobilenya 2, panoramik pun ada. Jadi terus ini pelayanan di radiologi itu di-cover oleh BPJS. Jadi misalnya kalau ada keluarga yang sakit, boleh silahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.